Aduh, Don, gue mau nanya nih, Don. Apa tuh? Apa sih arti sebuah ciuman itu? Gue kurang paham masalah ciuman ya, tapi ya kayaknya sih sebenarnya ada artinya, tapi gue bingung. Itu aja pertanyaannya. Yes. Oke, jadi begini ya, untuk kalian semua juga yang ada di luar sana yang kurang mengerti akan artinya apa itu ciuman. Jadi begini, ciuman itu ada banyak loh, kategorinya. Ada yang namanya ciuman kasih sayang, ada ciuman mesra, ada ciuman secara nafsu, ada ciuman yang secara pengkhianatan, ada yang ciuman tapi nggak ada artinya, kosong, hanya sekedar cepika-cepiki bibir biasa. Jadi ini menurut yang gue tahu aja ya. Yeah. Jadi gue bukannya mau sok tahu atau gimana ya, ini karena secara apa yang gue pelajarin. Yang tadi pertama itu gue bilang ciuman apa? Kasih sayang. Yes. Oke, ciuman kasih sayang itu berarti ciuman yang bisa dilakukan oleh siapa aja, mau itu anak kecil, mau orang dewasa, ataupun manula yang sudah tua. Ciuman kasih sayang itu menunjukkan ekspresi kita karena kita sayang sama orang itu, entah itu orang tua atau anak ataupun kakek dan nenek. Dan secara dalam pacaran, ciuman kasih sayang itu menandakan kalau suatu tanda kalau dia itu bisa setia, bisa memberikan kebahagiaan. Dan ciuman kasih sayang itu ya luar biasa lah, karena semua orang bisa melakukannya gitu. Dan yang kedua itu adalah ciuman yang secara mesra ya. Ciuman secara mesra itu ya sama aja penjelasannya sama ciuman yang pertama, cuman bedanya ya agak-agak mengundang dikit lah, tapi itu masih belum parah istilahnya. Oh gitu. Nah yang ketiga yang gue bilang ini ciuman nafsu itu ya, itu adalah sebuah ciuman yang dimana di saat kita berciuman dari yang temponya ya biasa-biasa aja sampai pada akhirnya menimbulkan suatu efek yang dimana salah satu pasangan itu bergairah. Dari ciuman itu aja bisa ujung-ujungnya ya lo tau dong. Yes. Juga kalian semua juga tau dong kan. Ujung-ujungnya let's say kita bahasa dewasa aja, Intim lah, udah mainannya udah berat lah. Ini banyak nih beberapa orang nih suka dapet yang ciuman yang spin nih, ciuman tapi nggak ada artinya, kosong, kayak cuman sekedar lah. Itu sebenarnya kalau cewek yang ngasih gitu kayak gimana itu? Cewek yang ngasih, bukan cowok yang mulai duluan. Yes. Oke. Ngomong-ngomong panas juga ya, sorry nih gue off frame dulu karena gue mau nyalain kipas angin. Gue jujur kan, gue nyalain kipas angin, gue gak pakai AC. Itulah suatu gambaran hidup gak perlu neko-neko lah ya. Hidup pakai kipas angin aja udah sejuk, hemat biaya, pajak gak gede untuk kedepannya. Oke, cuman yang gak ada artinya, dan cuman itu diberikan oleh seorang cewek duluan, yang biasanya di mana tuh cowok ya, gue udah ngomong gitu. Biasanya yang mulai tuh cowok duluan, tapi ini kenapa cewek? Ada dua ya. Satu, mengisyaratkan kalau dia sayang sama lo, tapi itu tanpa diungkapkan secara perkataan ataupun secara feeling ya, something like that lah, perasaan. Itu mengisyaratkan kalau dia tuh suka, dia sayang, dia percaya sama lo, dan dia yakin lo akan bisa membahagiakan dia tanpa harus memberikan kekecewaan ke dia. Dan dia juga mencium lo terlebih dahulu pun menandakan kalau
lu pas apa cocok lah buat gua, tapi gua juga butuh bukti. Nggak hanya gua cium aja, tapi gua juga butuh yang namanya promise lah, bukti, janji. Marketnya kita ya. Marketnya kita lah. Nah yang kedua ini malah lebih parah gitu. Kadang cewek ngasih, cuman suruh kita yang mikir. Wah, bisa gila dong ya. Itu bukan gila aja, itu bisa ganggu konsentrasi lo, jalan pemikiran lo. Apalagi kalau misalnya lo lagi kerja, lo pikiran kemarin tuh cewek nyium gua, tapi gue sendiri nggak tahu artinya apa gitu ya. Nah yang kedua ini nih, cium yang nggak tahu lah, kosong kayaknya gitu loh. Apa sih artinya gitu, mengisyaratkan apa sih, penuh pertanyaan. Kayak contohnya temen gue main ke rumah temennya gue gitu, gue nggak merhatiin lah mereka pacaran atau apa, karena gue gak penting buat gue, itu urusan mereka bukan urusan gue ngapain nontonin gitu. Nah lagi tuh gue lagi main gitar, geng sambil lihat sana sini, dan pas kebetulan gue ngeliat ke arah teman gue lagi dicium sama ceweknya, dan ceweknya tuh ngeliatin ke gue. Secara gue lihat di saat lagi berciuman, cewek itu buka matanya dan itu kosong, seolah dia nggak mengisyaratkan apa-apa gitu. Dan ciumannya juga ciuman yang bisa dihitung cepat lah. Biasanya kan orang kalau ciuman tuh lama, ada yang cara French kiss lah, apalah. Gue perhatiin tuh gue, tuh bagi gue tuh kayak kosong, dan ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Dan ternyata benar bro, temen gue sama gue besoknya jalan, dia ngajak ke tempat kerjanya, dia itu sebagai operator studio. Lagi dia kerja aja, gue perhatiin raut mukanya, kok ini beda ya temen gue ya, kenapa ya, ada apa ya dengan temen gue ya? Jadi kosong, apa yang dipikirin, sampai semuanya berantakan, sampai orang yang minta di take rekaman segala macam itu berantakan semuanya, sampai berapa kali baru dia benar. Dan lagi pulangnya aja dia ngeblank, dia bawa mobil, dia nabrak deh tuh yang listrik. Dia ngomong sama gue, kok gue bisa begini ya tiba-tiba ya, kok gue pikiran apa, gue tanya kan. Kalau lo kangen gak mungkin lo kayak begini, ini pasti ada apa-apanya nih, lo mikirin apa. Ternyata temen gue mikirin begini loh, dia bertanya-tanya sama dirinya sendiri. Dia bertanya, apa sih arti dari ciuman yang kemarin lo lihat kan? Iya gue lihat. Lo bisa ngertiin gak, lo bisa jelasin gak itu artinya apa? Gue jangan jawab gini aja ya, kan lo yang ngerasain bukan gue yang ngerasain ya. Perasaan lo seperti apa di saat dicium ya kalau buat orang yang awam yang baru dicium ya, kapan lagi gue dicium sama cewek idaman lagi, hitungannya begitu. Cuman gue tuh terus bertanya, apa sih arti ciuman itu, apa sih arti ciuman itu, apa sih arti ciuman itu, kenapa sih dia nyium gue tiba-tiba, sedangkan gue nggak mengharapkan juga gitu, karena gue juga belum siap untuk kedepannya, karena gue ada yang harus gue kerjain juga, harus ada yang gue selesaiin juga. Hidup gue kan nggak selalu untuk pacaran, dia bilang gitu, hidup gue juga untuk masa depan gue juga, gue harus bisa ngimbangin, gue harus balance. Dan dia tetap bertanya, sampai di McD pun kita makan malam ya, itu sampai dia mikir apa sih artinya, sampai dia meragain apa sih McFlurry dimain-mainin segala macem, diliatin. Gue bilang memang ada apa di McFlurry-nya, ada ini ya, ada putri duyung lah lagi berenang. Gue berusaha lucu, kalau nggak tahu apa gue marah. Gue tahu gue kejayus orangnya, gue nggak bisa ngelawak soalnya, gue lebih potensial, gue lebih serius. Ya udah gue tanya lagi, lu tuh kenapa harus dipikirin gitu. Kalau emang itu cuma nggak ada artinya ya udah ya, anggap aja itu hanya angin. Tapi kekehnya nih temen gue udah
udah seharian penuh dia seperti itu. Telepon dan SMS pun gak dibalas, gak diangkat dari cewek yang nyium temen gue. Dia ikut gue, dia terus telepon, dia terus SMS. Kalau gue perhatiin nih, kalau di kartu nih jempol udah bengkak kali, nggak dibalas. Telepon mungkin udah Ping sakit lah ya. sakit. Nih, kenapa di reject? Gue tanya, tujuan lo nelfon sama SMS itu apa? Oke, lo kangen, ya satu. Kedua, lo pengen dengar suaranya. Oke. Kayak lo, gue aku 3 aja nih. Kayak lo mau mempertanyakan sesuatu. Lo kemarin nyium gue tuh apa? Tujuan lo nyium gue tuh apa? Dan salahnya begini, kalau gue jadi dia, mungkin yang gue rasain bukan nikmatnya ciumannya dulu ya. Gue akan tanya, kamu nyium aku kenapa? Maksudnya apa? Seperti itu. Ya sudahlah, gue cuman cukup diem, hanya cukup dia aja yang Merasakannya ya. merasakan, terus coba untuk mencari tahu artinya sendiri. Mungkin bagi kalian yang ada di luar sana, temen gue mungkin yang pernah merasakan ciuman kosong sedikit yang gak ada artinya, itu memang sakit sih. Biasanya itu bisa dibilang ini adalah ciuman awal dan yang terakhir. Jadi lo akan mendapatkan hari itu juga, dan lo akan kehilangan di hari itu juga, seperti itu. Ya mungkin secara pengalaman lu juga sendiri, mungkin lu juga pernah ngerasain ya seperti itu. Dan pasti setiap laki-laki adalah merasakan seperti itu. Ya nggak hanya laki-laki, wanita juga pasti seperti itu. Tapi pada dasarnya lebih baik di saat mencium seseorang atau apa, lu jelasin lah, lu tuh maunya apa setelah ciuman ini selesai, tuh lu maunya apa, tolong jelasin kenapa lu nyium gua. Tapi kan kalau cewek kan ada aja alasannya kan. Ya, aku sayang sama kamu karena aku ya bla 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 lah. Tapi pas itu gimana itu? Pas apa? Ya pas kamu udah dicium gitu, udah selesai gitu kan, terus kita mikir-mikir besokannya ada perubahan, kok dia begini ya? Biasanya ada yang jemput Dari itu cewek. dia ingin mengungkapin apa-apa, cuman takut orang yang udah diberikan hal yang semanis itu kecewa. Itu aja. Ada baiknya itu ditanyakan lagi, dicoba. Oke lah, telepon SMS gak diangkat, ini hanya untuk mencari tahu arti ciuman tersebut. Kalau gue nih ya, kalau gue jadi teman gue ya, gue telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, BBM gak diping balas, apa bla 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 bla, dia datangin lah besoknya. Gue nekat, gue fokusin dulu malu gue, entah ke rumahnya, entah ke kerjaan, entah ke sekolahnya. Ada waktu nggak? Aku ingin bicara, aku ingin menanyakan pertanyaan yang mudah sebenarnya. Apa sih arti dari yang kemarin? Yang mana arti dari ciuman yang kamu kasih ke aku? Udah itu doang. Dia nggak jawab, fine, tinggalin. Yang penting kita udah tahu, oh lu nyimpen sesuatu yang ingin ungkapin, cuman lu nggak berani dan takut untuk nantinya kecewain orang itu. Tapi kalau dia jawab, oh aku ngasih ini, kenapa nggak jelasin kenapa itu rasanya kosong ya? Anak masih ragu lah, masih bimbang. Kan enakan jujur daripada diem, yang pada akhirnya orangnya, korbannya itu jadi pikiran terus, Spread sendiri gitu, galau sendiri. Dia hancur perlahan-lahan. Kasihan gue sama orang kayak gitu. Gue bukannya apa ya, ngeliat seorang teman kayak dipermainkan karena cinta itu Udah kayak bola pingpong. lah, dan sebenarnya itu udah gak zaman.
cinta sekarang bukan untuk dipermainkan. Cinta itu sakral. Ya, mungkin kalau kalian yang berjiwa muda ya, gue masih bisa nyari yang lain kok, ini gak cocok dulu, nyari yang lain. Ya pada intinya sih, cuman tuh ada banyak kategorinya, ada banyak artinya. Cuman kalau kalian dapat yang namanya cuman yang hampa, yang gak ada isinya, yang membuat diri lo bertanya-tanya, terus gimana tuh? ya mau nggak mau ya itu modal nekat lah. Lu datangnya pasangan yang ngasih lu cuman, lu tanya artinya apa. Kasian juga yang kayak gitu kan, mempermainkan perasaan. Ya kita curhat-curhat colongan lah, boleh lah. Kan gue bilang topik ini mah gak terlalu berat, mungkin ini bisa lebih lama dari yang kemarin. Simpel tapi lama ya. Simpel lebih lama karena penjelasannya juga panjang dan lain-lain. Cuman Aneh tapi asik, tapi sakit sih ya. itu dia resep cuman. Enggak sih bukan resep. Arti dari beberapa bukan ada dari beberapa sih, susah juga sih ngomongnya. Rasa yang didapetin dari cuman, ya rasa asik ya, terus asik dan menyenangkan sama, terus bimbang membuat orang bingung, ini gimana, ini apa sih artinya, kok gue dapet cuman ini, tapi enak juga ya balik ke satu, biasa juga ya balik ke satu, tapi apa artinya, menyakitkan akhirnya. Jadi lebih kepikir-pikir gini, tapi asik juga, tapi apa, jadi 1-3-2 ya udah kayak main bola aja, dioper-oper. Pada akhirnya tersisa cuma 1 poin doang, menyakitkan deh. Tapi kan itu tergantung lah kalian yang menginterpretasinya, kalian yang cari tahu sendiri, kalian yang tahu jawabannya, kalian yang ngerasain. Ya pada intinya nih, khususnya ya Don ya, buat cewek, kalau misalkan emang ini bilang aja lah jujur gitu ya, kayaknya lebih enak gitu. Jangan bikin si prianya ini bikin bimbang gitu. Maksudnya kita sorry ya, di sini kita bukan juga mau menghakimi seorang wanita atau menjatuhkan seorang wanita ya. Terus ya punya ya bilang aja jujur. Sebenarnya cowok sih pengen cewek yang jujur, cewek yang simpel, elegan, smart deh, ya punya karir. Kalau emang nggak punya ya dia juga berusaha jadi yang lebih baik, kan enak juga dilihatnya kan. Nggak perlu kita harus dandan semana ya, kayak badut lah ibarat kasarnya, kayak SPG gitu kan terlalu tebal deh. Ya simpel aja. Makanya guys, be natural lah. Natural itu lebih baik daripada lo harus merombak diri lo agar terlihat cantik. Wow. Kecantikan, kegantengan itu datang dari dalam diri sendiri. Inner beauty, inner handsome itu datang dari kalian diri sendiri. Dari auranya kelihatan enggak? Ya mungkin gak ada lagi sih yang harus dibahas ya, karena ini juga sebenarnya bukan topik yang lumrah ya, bukan yang penting lah, tapi ya ini cukup mengerti aja lah, cukup oh ya ternyata begini ya, kalian belajar juga. Kalau ada yang lebih paham dari kita ya bisa di share kok, kita juga gimana, kita kurang apa gitu. Kita juga nerima masukan kok. Jadi pada intinya kita nggak menjelek-jelekan satu sama lain atau menyindir yang lain, cuman untuk memberikan motivasi agar terlihat lebih jujur dan
dapat mencari jawaban tanpa harus menunggu, tanpa harus berpikir lebih dalam lagi. Ya udah guys, berhubung udah malam ya, kita juga udah ngantuk. Gue kagak. Lu enggak dong ya? Gila lu. Karena gue mau hangout dengan teman-teman. Ini malam minggu soalnya, jadi disayangkan malam minggu hanya digunakan buat tidur. Oh enggak, gue belajar. Ada baiknya malam minggu lu keluar sama temen lu praktekin semua yang udah kita kasih, beberapa metode-metode yang ya mungkin bagi kami ya baru yang simpel-simpel aja, karena kami juga berusaha untuk belajar juga mengerti dalam wanita itu ibarat Indomie. Indomie itu gimana ya, waktu kalau kita bikin kan masih keras ya. Iya. Sebelum dibikin tuh masih keras, masih dibungkusan gitu. Nah ibaratnya si cowoknya ini panci sama airnya loh, ini panasin aja sampai mana lo mendidihnya lo ya kan, bulus enggaknya itu ya udahlah gitu kan. Kalau emang jadi enak kan dimakannya kan gitu, dinikmatinnya juga enak, dalam istilahnya lo kedepannya juga indah langgeng sampai kakek nenek, amin kalau ada yang menjalani seperti itu. Bukannya di sini kita ngajarin jadi playboy apa playgirl ya, sebenarnya itu nggak bagus banget sih, karena kita sendiri juga udah berpengalaman sih ya. Kita juga nggak bisa menafik kok, kita juga pernah berbuat kesalahan yang mungkin merugikan orang lain, merugikan salah satu pihak. Cuman itu adalah pembelajaran. Lebih baik lah. Kalau ujung-ujungnya menyakitkan tuh kayaknya kasihan juga ya. Mendingan ya terima lah, mendingan gue yang disakitin lah istilahnya gitu, daripada gue nyakitin lo, kan begitu. Dan belajar untuk ini juga ya guys ya, mungkin ini tambahan sedikit lah, belajar untuk tidak putus asa. Oke lah, mungkin di luar sana mungkin kalian pernah berbuat kesalahan pada seorang wanita dan pada akhirnya wanita itu benci sama kalian dan membuat nama kalian jelek dan lain-lain, membicarakan di belakang lo tapi yang bukan yang bagus, yang jeleknya. Itu lebih baik tutup telinga aja. Oke, itu dimasukin dalam diri lo tapi jangan dijadikan tekanan batin buat lo, cuman buat lo belajar lah agar lo bisa menghormati seorang wanita lebih dalam lagi, untuk tidak membohonginya lagi, untuk tidak mempermainkannya lagi. Gue sendiri ngomong berdasarkan pengalaman kok. Gue juga pernah seperti itu, walaupun gue belum tahu sih karena temen gue lebih banyak diam daripada gue. Kalau gue mau jujur ya gue juga bakal jujur. Itu sih. Oh ya guys, yang penting kalian udah mendengarkan mengenai apa sih arti dari sebuah ciuman itu ya. Mungkin sekian dulu dari kami, karena gue juga udah mau cabut, temen gue mau belajar, gak enak juga kalau gue disini lama-lama. So, sampai ketemu lagi di topik selanjutnya ya. Dan saya Gabriel. Saya Andre. Peace.